Tears pump. Di awal film, kita dibawa ke suatu penjara yang berada di Meksiko. Terlihat di sana para napi yang sedang ditarung bebaskan di dalam penjara tersebut. Diberitahu kalau pertarungan itu merupakan pertarungan ilegal yang sengaja kepala sipir adakan untuk dipertontonkan kepada para konglomerat secara online. Para napi itu tidak boleh berhenti bertarung sebelum salah satu dari mereka ada yang tewas. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Yuri yang baru saja menjemput anaknya dari sekolah. Sesampainya di rumah, istri Yuri yang bernama Mary sangat terkejut ketika melihat anak mereka karena di wajahnya ada bekas pukul. Kemudian Mary menanyakan kepada Yuri tentang apa yang telah terjadi dengan anak mereka. Yuri menjawab kalau anaknya baru saja berkelahi di sekolah. Akan tetapi Yuri tidak menganggap serius masalah tersebut karena sudah sewajarnya jika anak lelaki berkelahi. Namun di sini terlihat Mary yang kecewa kepada Yuri karena telah membiarkan anaknya berkelahi. Boys being boys. He's fine. Tak lama setelah itu Yuri kedatangan sahabatnya yang bernama Steve. Steve ini merupakan ketua FBI yang dulunya sering bekerja sama dengan Yuri. Ternyata Yuri sendiri adalah mantan pasukan khusus yang baru saja dipecat tanpa alasan yang jelas. Kemudian Steve menawarkan Yuri pekerjaan yaitu untuk menyelidiki suatu penjara yang kita lihat di awal film. Steve menjelaskan kalau di penjara tersebut banyak sekali napi yang tewas tanpa alasan yang jelas. Bahkan 1 bulan ini sudah 12 napi yang tewas. Pihak FBI sudah mencoba menanyakan kasus ini kepada para sipir di sana. Namun mereka sama sekali tidak ada yang mau bicara. Hingga akhirnya FBI mencurigai kepala sipir penjara itu sebagai dalang dari semua ini. Di sini Steve meminta Yuri agar menyamar menjadi tahanan lalu menguak semua tentang kasus ini. Jika Yuri berhasil maka Steve akan mengangkat Yuri menjadi FBI sekaligus bonus sebesar $250.000. Kemudian Steve pun pergi dan meminta Yuri memberikan jawaban secepat mungkin. Keesokan harinya, Yuri yang memang sedang membutuhkan pekerjaan, ia pun menghubungi Steve lalu menerima tawaran dari Steve. I'm in. Good. Sebelum berangkat terlebih dahulu Yuri pamit kepada keluarganya lalu mengatakan kalau dirinya akan pergi bekerja selama beberapa minggu ke depan. Kemudian Yuri pun menemui Steve yang sedang berada di dekat kantor polisi. Di sini Steve menjelaskan semua misinya saat nanti Yuri di penjara. Steve juga meminta Yuri agar secepatnya untuk masuk ke dalam penjara itu. Tanpa menunggu lama, Yuri pun turun dari mobil, lalu merampok salah satu mobil polisi yang ada di sana. Yuri melakukan hal tersebut agar dirinya bisa masuk ke dalam penjara secara natural. Di sini Yuri terus dikejar oleh para polisi lainnya hingga akhirnya Yuri pun tertangkap. Singkat cerita Yuri pun di sidang lalu dinyatakan bersalah karena telah merampok mobil polisi dan menganiaya satu polisi. Kemudian Yuri dibawa oleh para polisi untuk diantarkan ke penjara yang ia maksud. Sesampainya di sana, Yuri dan semua tahanan lainnya dibariskan di pinggir mobil untuk mendengarkan ceramah dari si kepala sipir sebelum mereka dibawa masuk ke dalam sel. Kemudian datanglah si kepala sipir yang bernama Golan ini orangnya. Golan menjelaskan kalau penjara ini adalah rumah Golan, maka dari itu semua tahanan harus tunduk atas semua perintah Golan. Jika ada yang berani melawan, maka mereka akan menanggung sendiri resikonya. At all times. Tak lama setelah itu Yuri dan semua tahanan lainnya dibawa ke selnya masing-masing. Kembali ke Golan yang saat ini sedang menyaksikan pertarungan ilegal para napi di sana.
Kemudian si sipir tangan kanan Golan memberitahu kalau tahanan baru yang bernama Yuri adalah mantan pasukan khusus. Mendengar hal tersebut Golan malah senang karena sekarang ia mempunyai petarung baru. Golan memerintah si tangan kanan agar menguji coba kemampuan Yuri di keesokan hari. Wonderful. Yes, sir. Pagi harinya Yuri dan semua napi lainnya dibawa ke tempat olahraga. Di sini Yuri mendapat teman baru yang merupakan tetangga selnya yang bernama O'Reilly dan Tommy. Kemudian Yuri melihat ada salah satu napi yang bernama Dava sedang dibuli oleh dua napi lain. Tanpa pikir panjang Yuri pun menolong Dava dari bulian kedua napi tersebut. Sore harinya ketika semua napi akan dimasukkan kembali ke dalam sel, tiba-tiba Yuri ditahan oleh si tangan kanan Golan dan ia pun didatangi oleh kedua napi yang tadi membuli Dava. Ternyata kedua napi ini adalah suruhan si tangan kanan untuk mengetes sehebat apa kemampuan Yuri hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan mudah Yuri mampu mengalahkan kedua napi tersebut. Setelah itu Yuri pun dibawa ke ruangan Golan. Di sini Golan berniat akan menjadikan Yuri sebagai petarung barunya besok malam. Golan juga mengingatkan Yuri kalau semua napi di sini tidak ada yang bisa menolak perintah Golan. Yang artinya, mau tidak mau Yuri harus menuruti semua apa kemauan Golan. I need that. You've got guts. I like that. Any chance for an appeal? Oh yes, I pounded the leather in my day. Keesokan harinya Yuri dibesuk oleh Mary. Di sini Mary menanyakan kenapa Yuri tiba-tiba berada di dalam penjara. Yuri menjawab kalau semua ini adalah pekerjaannya. Kemudian Yuri meminta Mary agar segera pulang dan jangan menemuinya lagi karena ia takut misinya akan gagal. Malam harinya Golan menghubungi sahabatnya yang merupakan partner bisnis Golan juga. Diberitahu kalau orang ini mempunyai situs streaming online yang bekerja sama dengan Golan untuk menyiarkan pertandingan-pertandingan ilegalnya di dalam penjara. Di sini Golan memberitahu si sahabat kalau dirinya mempunyai petarung baru bernama Yuri yang kemampuan bertarungnya sudah tidak diragukan lagi. Si sahabat yang sangat penasaran, ia pun meminta Golan agar segera mempertandingkan Yuri malam ini juga. Excellent. Dengan cepat Yuri pun dibawa paksa oleh sipir, lalu dimasukkan ke dalam arena pertarungan. Di dalam arena tiba-tiba Yuri langsung diserang oleh satu napi yang saat ini menjadi lawannya. Di tengah pertarungan, terlihat sahabat Golan yang begitu senang ketika melihat Yuri yang terus menghajar lawannya hingga membuatnya tewas. Setelah itu Yuri didatangi oleh Golan yang mengatakan, kalau mulai saat ini Yuri akan menjadi petarung andalannya. Namun Yuri menjawab kalau dirinya tidak mau lagi bertarung jika harus sampai mati. Golan kembali mengatakan kalau semua peraturan di sini Golanlah yang membuat bukan Yuri. Tak lama setelah itu Yuri menulis informasi yang baru saja ia dapat di selembar kertas. Kemudian datanglah kakek tua yang bertugas mengantarkan buku dari perpustakaan luar penjara untuk dibaca oleh para napi. Di sini Yuri pun menyelipkan kertasnya itu ke dalam buku tersebut sehingga dibawa oleh si kakek ke perpustakaan yang berada di luar penjara. Sesampainya di perpustakaan, terlihat anak buah Steve langsung membawa buku yang dalamnya berisi kertas informasi dari Yuri. Dengan cepat kertas itu pun sampai di tangan Steve yang berada di kantor FBI. Kembali ke Yuri yang saat ini sedang berbincang dengan O'Reilly dan Tommy. Diberitahu kalau O'Reilly ini merupakan salah satu petarung penjara yang sudah cukup lama berada di sana. Ketika mereka akan makan, datanglah salah satu napi berbadan besar yang begitu selengean. Yuri pun bertanya kepada O'Reilly siapakah orang tersebut. O'Reilly menjelaskan kalau dia bernama Milton, akan tetapi semua napi di sini memanggilnya dengan sebutan Sang Presiden. Hal tersebut dikarenakan Milton merupakan salah satu petarung penjara yang belum pernah terkalahkan oleh siapapun. Milton juga orang yang paling ditakuti di dalam penjara ini. Kemudian tiba-tiba Dava si pria culun malah menyenggol makanan milik Milton hingga membuatnya marah. Melihat hal tersebut Yuri pun meminta Milton agar melepaskan Dava. Namun di sini Milton malah balik marah kepada Yuri, karena baru kali ini ada orang yang berani memerintah Milton. Untungnya ada Tommy yang langsung meminta maaf kepada Milton atas semua kelancangan Yuri.
Malam harinya ketika Yuri tertidur, ia didatangi oleh dua sipir lalu dibawa paksa untuk menghadap Golan. Di sini Golan meminta Yuri agar bertarung lagi malam ini. Namun sayangnya Yuri menolak karena pertarungan tersebut sangat tidak berperi kemanusiaan. Kemudian Golan meminta si tangan kanannya untuk melihatkan foto Mary dan anak Yuri. Si tangan kanan mengatakan kalau dia akan menyentuh Mary dan anaknya jika Yuri tidak mau menuruti perintah Golan. Hingga akhirnya Yuri pun hanya bisa menuruti saja semua keinginan Golan. Kali ini lawan Yuri adalah seorang napi Asia yang cukup tangguh dan pertarungan pun dimulai. Namun pada akhirnya Yuri mampu menghabisi napi Asia tersebut. Ketika Yuri akan dibawa kembali ke selnya, tiba-tiba Golan mengatakan kalau keluarga Yuri ingin selamat, maka Yuri jangan pernah sekali-kali menolak perintahnya. Di sini Yuri pun berteriak mengatakan agar tidak melibatkan keluarganya. Namun hal tersebut tidak sama sekali Golan dengar. Adegan berpindah ke Mary yang saat ini sedang menghubungi Steve. Mary menanyakan kepada Steve perihal Yuri yang tiba-tiba masuk penjara. Mary juga merasa aneh karena ketika Yuri dibesuk olehnya Yuri malah mengusir Mary. Di sini Steve hanya menjawab agar Mary tidak usah khawatir dan terlalu panik, karena tak lama lagi Steve akan membantu membebaskan Yuri. Kembali ke Yuri yang saat ini sedang berolahraga dengan semua napi di sana. Tiba-tiba Dava jatuh tergeletak karena seseorang telah menusuknya. Ternyata yang telah menusuk Dava adalah Milton yang sengaja untuk membuat Yuri marah. Melihat hal tersebut Yuri pun tidak bisa lagi menahan emosinya lalu menantang Milton agar bertarung sampai mati di arena pertarungan. Sore harinya terlihat Yuri yang saat ini sedang menulis kembali semua informasi yang telah ia dapat. Seperti biasa Yuri pun menyelipkan kertas informasinya ke dalam buku lalu memberikan buku tersebut kepada si kakek agar dibawa ke perpustakaan. Namun sayangnya di sini seluruh kegiatan Yuri harus dilihat oleh Tommy yang dari tadi sudah mengintip Yuri menggunakan kaca. Hey, not bad. Man the Unmasked, one of my favorites. Malam harinya kedua sipir kembali mendatangi sel para napi. Namun kali ini giliran Aureli yang harus bertarung. Hingga akhirnya Aureli pun dibawa paksa ke arena pertarungan oleh kedua sipir tersebut. Kemudian datanglah Milton yang kali ini menjadi lawan Aureli. Terlihat Aureli yang ketakutan ketika mengetahui kalau lawannya adalah Milton. Namun mau tidak mau ia harus menghadapinya dan pertarungan pun terjadi. Oh, Riley. I thought you had... Come on, Riley. Milton terus menghajar Aureli dengan sangat brutal, hingga akhirnya Aureli pun harus gugur di pertarungan ini. Pagi harinya Yuri dan semua napi lainnya kembali beraktivitas. Di sini Yuri pun mencari Aureli karena dari tadi ia tidak melihat Aureli. Kemudian datanglah salah satu napi yang memberitahu Yuri kalau Aureli sudah tewas dihabisi oleh Milton saat pertarungan tadi malam. Mendengar hal tersebut Yuri hanya terdiam lalu kembali ke dalam sel. Sesampainya di sana ternyata ada Golan yang sudah menunggu Yuri di dalam selnya. Terlihat Golan juga yang sudah membawa kertas informasi Yuri bersama buku perpustakaannya. Di sini Golan bertanya, untuk siapa Yuri bekerja? Namun karena Yuri tidak menjawabnya, Yuri pun dibawa ke ruang bawah tanah untuk diinterogasi. Setelah itu para sipir di sana juga menghabisi si kakek, yang selalu mengantar jemput buku tersebut. Kembali ke Yuri yang saat ini sedang disiksa habis-habisan oleh Golan dan sipir tangan kanannya. Di sini Yuri bertanya kepada Golan kenapa Golan bisa menemukan buku tersebut. Tiba-tiba datang Tommy yang langsung mengatakan kalau dirinya lah yang telah memberitahu Golan. Ternyata selama ini ketika Yuri menulis informasi, Tommy selalu mengintip menggunakan kacanya. Dan sekarang Tommy melaporkan semua hal tersebut kepada Golan dengan harapan Tommy akan dibebaskan oleh Golan. Namun sayangnya di sini Golan malah menghabisi Tommy. Di adegan lain terlihat Steve yang sedang mengkhawatirkan Yuri karena akhir-akhir ini Steve tidak mendapat kabar dari Yuri. Kemudian Steve pun mendatangi rumah Mary untuk memberitahu semuanya. Steve langsung menjelaskan kalau Yuri di penjara bukan karena melakukan kriminal, melainkan sedang menjalani misi dari FBI. Yuri melakukan semua ini tentunya untuk Mary dan anaknya karena Yuri tidak ingin selamanya menjadi pengangguran.
Di sini Steve berencana untuk membawa Mary dan anaknya pergi, karena ia takut kalau Mary dan si anak akan diculik oleh Golan. Namun ketika Steve akan membawa Mary pergi, tiba-tiba sipir si tangan kanan Golan datang lalu menembak Steve. Kemudian si tangan kanan membawa paksa Mary dan si anak. Ketika mereka sudah pergi, terlihat Steve yang masih selamat karena ia memakai rompi anti peluru. Kemudian Steve pun segera menghubungi kantor pusat dan mengerahkan semua pasukan FBI agar menangkap Golan dan semua sipir korup malam ini juga. Berpindah ke Mary dan si anak yang saat ini dibawa ke penjara untuk menghadap Golan. Di sini Golan berniat akan menjadikan Mary dan si anak sebagai tawanan agar Yuri mau mengatakan siapa orang yang telah mengirimnya. Namun sebelum itu, Golan meminta Mary dan si anak untuk menyaksikan pertandingan Yuri melawan Milton yang sebentar lagi akan dimulai. This is kidnapping. You're right, that's exactly what it is. Why did you bring us here? Let's get down to business, shall we? Tak lama kemudian datanglah Yuri ke arena pertarungan. Betapa terkejutnya Yuri ketika melihat Mary dan si anak yang sudah disekap oleh Golan. Hingga mau tidak mau Yuri harus memenangkan pertarungan ini demi mereka. You can't hurt the president. Kemudian sipir memberi mereka stick baseball untuk dijadikan senjata di pertarungan ini. Yuri yang memang bukan orang sembarangan, ia pun mampu menghajar Milton hingga membuatnya sekarat. Doesn't get any better than this. Namun di sini Yuri tidak bisa menghabisi Milton karena ia tak ingin kalau anak dan istrinya menyaksikan Yuri membunuh. Tiba-tiba Golan pun memasuki arena pertarungan dan langsung menghajar Yuri. Di sini Golan mengatakan kalau pertarungan ini harus ada yang tewas. Dan jika Yuri tidak mau menghabisi Milton, maka Golan akan menghabisi mereka semua di hadapan anak istri Yuri. Berpindah keluar penjara yang saat ini sudah dikepung oleh Steve dan semua FBI lainnya. Para FBI pun masuk lalu melumpuhkan semua sipir yang melawan. Sedangkan Yuri terlihat yang saat ini akan dihabisi oleh Golan. Namun tiba-tiba Steve menembak si tangan kanan Golan yang membuatnya terpental ke arena pertandingan. Melihat hal tersebut, Yuri langsung menghajar Golan lalu mengatakan kalau dirinya bekerja untuk FBI. Hingga akhirnya Golan pun berhasil diamankan oleh Steve dan semua anak buahnya. Beberapa hari kemudian terlihat Yuri yang sekarang sudah diangkat menjadi anggota FBI, karena telah berhasil menguak kejahatan Golan sang kepala sipir. Sekarang Yuri tidak lagi menjadi pengangguran dan tentu itu membuat bangga Mary dan juga anaknya. Di akhir film diperlihatkan Golan yang sekarang malah menjadi tahanan di penjara tersebut. Kini seluruh staf dan kepala sipir di penjara itu sudah diganti oleh orang-orang jujur dan terpilih kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.